Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan Indonesia adalah negara yang banyak sekali etnis, kemudian bahasa, serta kepercayaan yang ada di dalamnya. Termasuk juga ada beberapa kepercayaan atau agama yang sudah diakui di Indonesia. Tentu hal tersebut dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi yang ada di negara ini. Nah, karena Indonesia adalah negara yang bersifat kepulauan, tentu ada pulau yang sangat padat di Indonesia. Ya, salah satu pulau yang terpadat di Indonesia adalah Pulau Jawa. Nah, di Jawa itu tentu kita sudah mengetahui semua ya, karena di Jawa merupakan sebuah epicentrum daripada Indonesia, yang mana sebentar lagi Jawa ini mungkin tidak akan lagi terdengar Jawa sentris, tapi akan pindah ke IKN dan seterusnya, karena selama ini hanya berkutat di Pulau Jawa saja. Nah, karena Pulau Jawa ini adalah merupakan pulau yang sangat padat, penduduknya sangat banyak, sehingga di Jawa ini banyak sekali tradisi-tradisi ataupun kepercayaan yang berkembang. Ya, karena memang masyarakat di Jawa itu sangat beragam. Nah, yang paling terkenal di antara tanah Jawa ya, ada sebuah kepercayaan yang mana kepercayaan ini sangat identik dengan Islam. Dan ketika kita berbicara tentang kepercayaan ini, itu sama sekali ternyata tidak ada hubungannya dengan yang namanya Islam. Karena memang kepercayaan ini merupakan sebuah aliran atau filsafat dari sebuah akulturasi budaya Jawa dengan datangnya Islam. Nah, kita akan mencoba bahas budaya apa itu. Ya, mungkin salah satu dari Anda yang berasal dari Jawa atau yang di luar Jawa mungkin sudah pernah mengenal istilah kepercayaan ini atau budaya ini. Kita akan bahas ini. Ayo kita diskusi sama-sama dan kita cari tahu. Putar dulu intronya. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang tentunya sangat beragam, karena di pulau ini dulu banyak sekali negara-negara yang tentunya kagum dengan kebudayaan Jawa. Ya, karena memang sejak dulu Jawa ini merupakan cikal bakal dari berdirinya kerajaan-kerajaan besar. Kemudian di Jawa juga banyak sekali penduduknya, dan hampir mungkin rata-rata banyak orang yang mencari nafkah atau bekerja di Pulau Jawa, karena pusat Jawa itu bukan hanya pusat kebudayaan tetapi juga ekonomi, sosial, banyak perguruan tinggi juga dan lain sebagainya. Sehingga dari dulu Jawa ini menyebabkan orang tertarik ada apa di Pulau Jawa. Nah, yang berhubungan dengan Pulau Jawa tentunya ada sebuah kepercayaan yang sampai saat ini masih dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa. Ya, di mana kepercayaan ini sangat identik sekali dengan Islam, bahkan selalu dihubungkan dengan Islam. Nah, kepercayaan ini disebut dengan kejawen. Ya, Anda pasti sudah mengenal istilah kejawen itu apa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kejawen ini agama atau bukan? Ini akan kita coba kaji dan kita coba analisis bersama. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang salah tafsir terkait dengan kejawen itu. Apakah kejawen itu agama? Apakah kejawen itu hanya sebuah kepercayaan? Atau mungkin kejawen itu hanya sebuah istilah belaka? Yang mana biasanya kejawen ini sangat identik dengan agama Islam. Bahkan ada istilah Islam kejawen seperti itu. Itu yang beredar di masyarakat. Nah, mari kita bahas dulu dari segi bahasa dan istilah. Apa yang disebut dengan kejawen tersebut. Nah, jadi kejawen itu secara bahasa adalah kejawaan, ya. Jadi semua yang berasal dari Jawa, unsur-unsurnya disebut dengan kejawen. Karena secara bahasa disebut dengan kejawaan. Atau dalam huruf pegon disebut dengan kajuin. Ya, kajuin itu dari huruf pegon. Huruf pegon itu merupakan sebuah aksara Arab yang lafalnya itu mirip-mirip dengan pelafalan di Jawa atau di Madura. Yaitu yang disebut dengan huruf pegon. Hurufnya huruf Arab begitu, tapi pelafalannya adalah huruf Jawa. Nah, huruf pegon itu juga digunakan di beberapa negara seperti di Malaysia, di Brunei, bahkan di beberapa negara Thailand ya, di daerah Thailand maksud saya.
Itu secara bahasa atau secara etimologis. Nah, secara terminologi atau secara istilah, kejawen itu adalah titik temu atau akulturasi budaya antara budaya Jawa dengan pandangan Islam atau ajaran Islam. Jadi di Jawa itu dari dulu sebetulnya sudah mengenal yang namanya filsafat ya, filsafat Jawa atau budaya-budaya Jawa, dan orang-orang zaman dulu Jawa itu sudah mengenal prinsip hidup atau way of life. Jadi kejawen itu sebetulnya ada ketika Islam sudah mulai datang di Jawa. Jadi Islam itu kan sebetulnya diperkenalkan di Jawa oleh beberapa tokoh besar ya, seperti Sunan, ya dalam hal ini adalah Sunan Kalijogo yang paling sentral dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena dikenal bahwa Sunan Kalijogo itu menyebarkan agama dengan budaya, dengan adat istiadat. Ya sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka beliau membiarkan budaya tersebut berkembang. Seperti kalau misalkan ada pertunjukan wayang kulit, beliau dalam tanda kutip memodifikasi peran dari wayang kulit tersebut ya, dikisahkan oleh cerita Islam atau yang sejenisnya, sehingga inilah yang menjadi cikal bakal bahwa kejawen ini tumbuh seiring dengan Islam datang ke tanah Jawa yang diperkenalkan oleh para sunan atau sejenisnya. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum ada agama mancanegara ya, di Jawa itu tidak ada agama resmi. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi kenapa disebut dengan agama mancanegara? Karena sebetulnya di Jawa itu dulu kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Ya, bukan hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah Nusantara dulu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, dan agama-agama seperti Islam, kemudian Hindu, Buddha, Kristen itu kan agama dari mancanegara. Islam berasal dari Jazirah Arab. Kemudian Hindu Buddha berasal dari Tiongkok ataupun berasal dari India. Kristen juga berasal dari kawasan Eropa. Nah, sebelum itu di Jawa tidak ada agama resminya, ya hanya animisme dan dinamisme. Jadi sebetulnya dari zaman dulu manusia itu sudah memiliki insting ilahiyah, bahwa sebetulnya ada kekuatan besar yang menciptakan keteraturan alam semesta, bagaimana pergantian siang dan malam, sehingga orang zaman dulu percaya terkait dengan animisme dan juga dinamisme. Nah, jadi sejak itu ya nggak ada agama resmi. Lalu kemudian ada agama-agama dari mancanegara ya yang bergantian yang ada di tanah Jawa. Awalnya Hindu, Buddha, kemudian Islam, disusul dengan Kristen dan lain sebagainya. Kemudian juga berkembang kerajaan-kerajaan ya besar seperti Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Hingga akhirnya di abad modern ini berkembang istilah kejawen, yang mana ini selalu dihubungkan dengan Islam kejawen. Itu sebetulnya secara istilah ya, apa yang disebut dengan kejawen baik secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian sebetulnya kejawen itu memiliki beberapa aliran, namun kita tidak akan membahas aliran-aliran tertentu, dan juga sebetulnya kejawen ini tidak membahas tentang bagaimana hubungannya dengan manusia, karena itu terlalu panjang. Kita akan membahas secara umum saja tentang kejawen ini. Nah, sebetulnya kejawen itu memiliki satu ajaran falsafah penting ya, yang dikenal dengan sangka paraming dumahi. Artinya adalah dari mana datang dan kembalinya hamba kepada Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan ajaran inti dari kejawen ya. Punya insting ilahiyah juga ya, kalimatnya kurang lebih sangkan paraming dumahi. Nah, sebetulnya kejawen ini tidak memiliki kitab suci ya. Karena kenapa? Ya karena kejawen ini merupakan sebuah pandangan hidup filosofi orang Jawa yang dikawinkan atau bertemu atau akulturasi dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga ini barangkali agak sedikit nyambung ya, ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Dalam tanda kutip yang tidak nyambung itu mungkin saat ini kejawen itu sangat identik dengan klinik, sangat identik dengan tahayul, sangat identik dengan hal-hal yang musyrik, dan itu tidak dibenarkan, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, maka kejawen ini sebetulnya ya nggak masalah, bahkan bagus, karena kejawen ini
merupakan sebuah ajaran budi luhur, budi pekerti, cara berbicara, cara berpakaian, kesopanan yang sangat identik dengan adat ketimuran. Sehingga ini juga nyambung dengan ajaran Islam yang bernuansakan, berlandaskan dengan akhlakul karimah, begitu. Nah, sebetulnya ada beberapa golongan atau ada beberapa jenis dari kejawen ini ya. Kita tidak akan membahas itu karena terlalu lama dan terlalu panjang videonya, namun saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama ada kakawin. Jadi kakawin itu merupakan sastra kuno yang ditulis dengan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Ya, pertama itu ada kakawin. Kemudian yang kedua ada macopat. Ini merupakan sastra carakan. Yang macapat itu kalau di beberapa daerah seperti Madura dikenal dengan macopat kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga ada babat, ya, babat tanah Jawi. Babat itu merupakan sejarah dan itu juga masuk dalam ajaran kejawen. Kemudian ada suluk. Suluk itu adalah jalan spiritual. Ya, mungkin Anda pernah mengenal, pernah mendengar suluk Sunan Kalijogo yang biasanya itu merupakan doa-doa atau sebuah ajaran-ajaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian ada kidung. Ya, kidung itu adalah doa-doa ya yang ditulis dengan huruf Jawa tentunya. Kemudian setelah kidung ada pimulang ya. Pimulang itu merupakan sebuah pengajaran ya dari falsafah-falsafah Jawa, dan terakhir ada primbon ya yang berisikan tentang himpunan-himpunan ya. Dan kalau kita berbicara tentang primbon ya identik dengan ramalan. Padahal itu sebetulnya adalah himpunan yang mana semua itu yang sudah disebutkan tadi masuk kepada jenis-jenis atau aliran kejawen. Jadi banyak sekali sebetulnya ajaran kejawen yang pada dasarnya menitik beratkan kepada dari mana asal dan akan kembalinya hamba kepada Tuhan yang disebut dengan sangkan paraming dumahi. Itu sebetulnya ajaran inti dari kejawen ya. Padahal saat ini kejawen itu kalau kita lihat ya banyak yang mengartikan atau dinisbatkan sebagai agama. Itu enggak benar. Karena pada dasarnya kejawen itu tidak memiliki kitab suci, kemudian tidak memiliki tempat ibadah, dan kejawen itu sebetulnya hanya berkembang di Pulau Jawa. Di luar Jawa mungkin tidak ya. Kalau berkembang itu pun hanya orang-orang Jawa yang mungkin bermigrasi ke daerah yang lain di luar Pulau Jawa, sehingga kejawen menjadi bercampur dengan adat istiadat sana begitu. Dan kejawen itu memiliki beberapa memiliki beberapa tradisi lagi ya. Seperti contoh tedak siten. Tedak siten itu adalah sebuah prosesi begitu ya. Seorang bayi dipersiapkan untuk mengambil sesuatu, misalkan buku, bolpen dan jenisnya itu. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot atau syaraf motorik. Itu sebetulnya kalau dari segi sainsnya. Tapi kalau dari segi pandangan hidupnya adalah untuk mempersiapkan kesuksesan bayi tersebut kelak di masa depan. Ada yang namanya tingkeban gitu ya. Tingkeban itu merupakan sebuah tradisi orang Jawa yang masuk ajaran kejawen juga, di mana biasanya diperuntukkan bagi seorang wanita yang hamil pertama ya, hamil anak pertama. Biasanya di beberapa daerah tingkeban itu 7 bulanan, disebut dengan 7 bulanan, ada yang dipijit, ada yang disiram dengan air, bahkan laki-lakinya juga disiram begitu. Itu sebetulnya masuk kejawen juga. Ada yang mirip dengan ulang tahun gitu ya. Ya, ada yang mirip dengan itu. Tapi sebetulnya pada dasarnya ajaran kejawen ini merupakan sebuah ajaran filsafat dan tujuan hidup bagi orang Jawa ya pada khususnya. Karena saat ini pun kejawen ini masih sangat berkembang dan masih sangat dipegang teguh oleh orang Jawa. Jadi pada intinya antara kejawen dan Islam ya kalau dihubung-hubungkan ada memang ya, ada yang nyambung, ada yang tidak. Ya yang nyambung adalah akhlakul karimah, kemudian cara berbicara, cara berpakaian, kesopanan. Ini yang paling penting, menjaga adab ini yang paling penting. Tapi kalau kejawen itu diistilahkan dengan kemusyrikan, kelenik-kelenik, yang mana itu jauh dari unsur-unsur Islam, ini bukan kejawen. Ya, kejawen yang asli adalah kejawen yang memandang falsafah hidup, sangat memandang adat ketimuran, dan pastinya ajaran kejawen ini adalah untuk
menghormati sesama manusia, karena memang manusia ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Itulah inti dari ajaran kejawen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada referensi ataupun ada kata-kata salah, mohon koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.